Halo Indonesia, saya Kristianto Yenoni, salam NKRI. Video ini saya tujukan kepada yang terhormat Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Halo Bapak Presiden, salam hormat dari saya, Kristianto Yenoni, rakyat Celata. Mohon izin Pak, saya sudah 6-7 tahun belakangan ini selalu vokal mendukung langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Tapi kali ini saya ingin sedikit curhat kepada Bapak terkait situasi pandemi COVID-19 coronavirus di negara kita. Saat ini ada timbul pertanyaan di masyarakat, apakah situasi pandemi COVID-19 saat ini khususnya di negara kita masih natural atau by design? Karena dengan ditetapkannya protokol kesehatan yang semakin ketat, bersamaan dengan itu obat-obatan yang dahulu digunakan oleh para dokter membantu masyarakat agar kuat menghadapi serangan wabah COVID-19 ini semakin langka. Kemudian dari itu kemarin ada fenomena obat-obatan, antibiotik dan juga vitamin-vitamin itu marak dijual secara online. Padahal obat-obatan, antibiotik itu tidak boleh dikonsumsi sembarangan tanpa resep dokter. Nah, kemudian dari itu lagi ada anak-anak bangsa yang berusaha menciptakan peralatan medis, ya, terus kemudian Bapak Terawan, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang sedang berjuang untuk menciptakan vaksin Nusantara, seolah-olah dipersulit. Nah, kemudian satu fenomena lagi yang sampai sekarang belum teratasi menurut saya, belum selesai menurut saya, yaitu masyarakat yang bukan penderita COVID-19 ketika dirawat inap di rumah sakit kemudian meninggal dunia, itu diklaim sebagai COVID. Ada juga saya lihat sebuah video masyarakat yang diduga positif COVID-19 di karantina, tidak bisa keluar mencari obat, makan minum pun tidak ada. Saya kira situasi ini miris sekali, Pak. Kemudian juga ada satu hal lagi, seperti orang setelah divaksin mengalami gejala tertentu selama 1 minggu atau 2 minggu kemudian meninggal dunia. Saya kira hal semacam itu juga tidak bisa diselesaikan hanya dengan klarifikasi, Pak. Bagaimana dengan keluarganya, anak istrinya? Nah, kemudian seperti diterapkannya PPKM darurat. Masyarakat tidak bekerja, artinya tidak ada pemasukan, artinya tidak ada penopang finansialnya. Jadi menurut saya pemerintah juga harus menunjukkan sikap yang lebih bertanggung jawab, sehingga timbul kepercayaan di masyarakat bahwa pemerintah benar-benar sedang berjuang mengatasi situasi pandemi COVID-19. Awal bulan Mei 2020, Bapak sempat mengumumkan new normal yang menurut istilah yang Bapak ungkapkan waktu itu adalah berdamai dengan corona. Apa yang waktu itu Bapak umumkan, negara Singapura yang berhasil melakukannya. Saya kira negara Singapura mengadopsi apa yang Bapak umumkan waktu itu. Sementara negara kita, Indonesia, yang ketika itu Bapak umumkan berdamai dengan corona, hingga saat ini tidak melakukannya. Begini Pak, situasi saat ini menurut amatan saya seperti buah simalakama. Makan mati, tidak makan pun mati Pak. Sehingga menurut saya, kalaupun situasi sudah seperti ini, makan mati, tidak makan mati, kenapa kita nggak makan aja Pak? Kasihan juga masyarakat Pak. Saya selama ini mendukung pemerintah, langkah-langkah dan kebijakan pemerintah, karena menurut saya
saat ini kita tidak bicara soal COVID-19 saja. Kita bicara tentang kedamaian dan keutuhan bangsa ini. Sehingga kalau ada orang-orang tertentu yang membuat narasi-narasi provokatif yang memancing masyarakat untuk memberontak terhadap aparat dan pemerintah, saya selalu melawan, Pak. Tapi situasi seperti ini tidak bisa dibiarkan terus-menerus, karena masyarakat butuh makan, masyarakat butuh kehidupan, aktivitas yang normal untuk melanjutkan hidup terlepas segala risiko yang ada di depan kita. Kemarin berita tentang Singapura berdamai dengan corona, Pak. Saya sempat mengangkat itu di Twitter. Ada yang berkomentar, lihat dulu jumlah penduduk Singapura berapa, jumlah penduduk negara kita berapa. Saya kira bukan soal jumlah penduduk, Pak. Saya kira ini lebih ke tanggung jawab moral terhadap rakyat. Bahkan kalau kita lihat ke jumlah penduduk, Singapura yang jumlah penduduknya tidak banyak saja berani menerapkan berdamai dengan corona, menganggap coronavirus itu bukanlah pandemi, melainkan flu biasa, sama seperti penyakit flu biasa, tidak menganggap itu sebagai pandemi. Kemudian pemberitaan-pemberitaan terkait pandemi COVID-19 juga dihentikan. Kalau negara Singapura berani melakukan itu, kenapa Indonesia tidak, Pak? Karena Bapak lebih dahulu mengumumkan itu pada bulan Mei tahun 2020 yang lalu. Saya minta dengan hormat kepada Bapak Presiden, kalau memang situasi saat ini tidak bisa dihindari atau tidak bisa disikapi dengan siasat yang lebih bijak demi kemaslahatan hidup masyarakat luas, menurut saya pemerintah harus menunjukkan sikap yang lebih bertanggung jawab dan juga tegas terhadap kejanggalan-kejanggalan yang terjadi seputar penyebaran atau informasi penyebaran COVID-19 coronavirus. Saya minta dengan hormat kepada Bapak Presiden agar anak-anak bangsa yang berusaha menciptakan peralatan medis, berusaha menciptakan vaksinasi itu disupport, Pak. Disupport. Saya secara pribadi miris kenapa vaksin ciptaan Pak Dr. Terawan, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, itu semacam dipersulit, terkesan dipersulit. Nah, ini yang kemudian juga menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Apakah situasi pandemi COVID-19 saat ini masih natural atau by design, atau ada mafia obat-obatan, atau ada mafia vaksinasi, sehingga pemerintah datangkan peralatan medis dari negara lain, obat-obatan dari negara lain, vaksin dari negara lain. Sementara anak-anak bangsa yang sementara berjuang untuk mengadakan obat-obatan, mengadakan peralatan medis, mengadakan vaksinasi, ini seolah-olah dipersulit oleh negaranya sendiri. Nah, kalau situasi ini dibiarkan terus-menerus, Pak, kapan pandemi COVID-19 ini akan berakhir di negara kita? Saya kira anak-anak bangsa yang berdikari untuk menciptakan obat-obatan, peralatan medis, vaksin ini kalau tidak diberi keluasan, kalau tidak didukung, maka mimpi agar bangsa kita ini bebas merdeka dari penyebaran wabah COVID-19 hanya akan menjadi mimpi buruk yang mungkin tidak akan pernah kita alami. Menurut saya, Pak, sebaiknya
kembali kepada apa yang pernah Bapak umumkan, yaitu new normal, hidup berdamai dengan corona, seperti yang saat ini sudah diadopsi oleh negara Singapura. Karena situasi saat ini, situasi penyebaran COVID-19 saat ini menurut saya sudah seperti buah si malakama. Makan pun mati, tidak makan pun mati. Saya minta sedikit belas kasihan Bapak untuk mengumumkan kembali new normal. Demi kehidupan yang lebih layak untuk masyarakat Indonesia. Saya kira itu sedikit unek-unek curahan hati saya sebagai rakyat jelata. Semoga Bapak mendengar dan mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk langkah-langkah dan kebijakan-kebijakan ke depannya. Saya Krisyanto Pak, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Begitulah buah bahasa masyarakat bodoh, rakyat jelata seperti saya ini. Salam hormat untuk Bapak Presiden. Salam NKRI. Optimis Indonesia bisa bebas merdeka dari bayang-bayang penyebaran COVID-19. Merdeka!